Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, meminta warganet berhenti menyebarkan fitnahan kepada kliennya. Ia menjalani hukuman penjara selama 7 tahun berkat putusan pengadilan di mana kini masih menimbulkan polemik besar. Menurut Otto, jangan lagi ditambahkan dengan rumor miring yang meliputi pribadi dari kliennya. Lantas seperti apa sebenarnya latar belakang Jessica Wongso yang diketahui Otto Hasibuan saat Jessica mengenyam pendidikannya di Australia? Benarkah Jessica Wongso memiliki pribadi yang begitu menarik dan sangat menyayangi ibu yang telah melahirkannya? Sementara itu, semakin terbukanya fakta-fakta mengejutkan di balik penghilangan nyawa Mirna Salihin yang meninggal dunia akibat meminum kopi berisikan sianida. Ternyata juga membuat Otto merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Otto, bahkan sudah ada 60.000 pengacara yang siap membantunya untuk mendapatkan keadilan bagi Jessica. Lantas, seperti apa sikap Otto Hasibuan terhadap animo yang sangat besar tersebut? Benarkah dengan besarnya animo masyarakat, bahkan para kuasa hukum lainnya, membuat Otto Hasibuan yakin akan ada titik terang dan keadilan bagi Jessica Wongso? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Kumala Wongso, terpidana pelaku penghilangan nyawa Mirna Salihin yang dilakukannya dengan cara memberikan kopi berisikan sianida, hingga kini masih menimbulkan polemik besar di masyarakat. Ya, sejak munculnya film dokumenter yang tayang di salah satu aplikasi nonton berbayar, kini seolah-olah mulai menunjukkan fakta di mana Jessica Wongso tidak bersalah dalam kasus penghilangan nyawa rekannya saat mengenyam pendidikan di Australia. Meskipun begitu, di tengah gelombang dukungan kepada Jessica, ternyata muncul sebuah kabar yang tidak sedap terkait latar belakang Jessica saat mengenyam pendidikannya di Australia bersama almarhumah Mirna Salihin. Di antaranya soal pekerjaan Jessica yang disebutkan bekerja di bidang farmasi. Hal ini pun seolah-olah jika Jessica mengetahui banyak terkait senyawa sianida. Menanggapi kabar terkait pekerjaan kliennya yang disebutkan bekerja di bidang farmasi, Otto pun selaku kuasa hukum Jessica langsung menepis kabar tersebut. Bahkan menurutnya, hal tersebut adalah sebuah fitnahan yang amat keji untuk kliennya. Sehingga ia pun berpesan kepada warganet atau masyarakat untuk berhenti menyebarkan fitnah kepada Jessica Kumala Wongso. Dan seperti inilah fakta sebenarnya terkait pekerjaan Jessica Wongso saat di Australia yang sebenarnya tidak berkaitan sama sekali dengan racun kopi sianida seperti yang kini marak disebutkan dipergunakannya untuk membunuh rekannya Mirna. Cuma perlu saya katakan, ada orang bilang dia kerja di farmasi, ya kan? Dan karena dia kerja di farmasi, wah dia tahu soal sianida, itu bohong. Dia kerja di perusahaan ambulans sebagai desain grafis, ya kan? Jauh banget dengan farmasi. Kok tega-teganya Anda bilang itu kerja di farmasi? Dari mana? Aduh. Desain grafis ya Om? Desain grafis. Jadi saya pikir kasihan banget Jessica ini. Sudah dukung 7 tahun, masih dihujat lagi.
Selain mengungkapkan fakta pekerjaan kliennya, dengan terbukanya kembali permasalahan ini ke publik, Otto Hasibuan pun juga mengungkapkan, kini Jessica pun tengah berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan rasa sedih dan juga sakit hati yang didapatkannya pada kala itu, di mana semua mata tertuju kepadanya. Bahkan, seperti diketahui sebelumnya, di awal munculnya kasus ini di awal tahun 2016 lalu, perhatian publik pun memang tertuju kepada Jessica Wongso yang dianggap terbukti menjadi tersangka hilangnya nyawa Mirna Salihin dengan racun kopi sianida. Lantas seperti apa Otto Hasibuan melihat pribadi Jessica Kumala Wongso? Benarkah menurut Otto Hasibuan, Jessica memiliki pribadi yang menarik dan juga sangat menyayangi ibu yang telah melahirkannya? Baik-baik saja. Dia memang berupaya untuk menghilangkan semua kesedihan peristiwa-peristiwa lama itu. Jadi dia berusaha bagaimana mematikan ingatan terhadap peristiwa itu. Sebab dia bilang kalau saya tidak bisa mematikan ingatan saya terhadap bagaimana dia di sel dulu, bagaimana dia diperlakukan tidak adil, dia pasti bisa kolaps gitu. Jadi itu yang dia lakukan dan sebagian dia bisa lupakan. Biasa sih, biasa. Dia memang orang tipe orang manja. Kedua tipe yang lebih mau mengorbankan dirinya daripada menyusahkan orang lain. Jadi dengan ibunya umpamanya, dia nggak pernah mau suruh kan di pengadilan datang. Kalau saya minta tolong dong ibunya diwawancara, jangan, gitu. Menolak, kasihan katanya. Jadi umpamanya gini, lebih bagus dia yang susah gitu. Jadi dia kalau sama ibunya dia nggak mau tunjukkan dia nangis. Menutupi semuanya. Nutupin, dia mau tunjukkan pada ibunya kalau berkunjung katanya, ibunya bilang sama saya, nggak pernah nangis Jessica, diam. Setelah pulang baru dia, orang-orang sana bilang dia nangis. Jadi dia nggak mau ibuku ini kan jadi sakit, jadi gimana gitu. Jadi dia tipe orang yang bisa menahan derita ya, daripada menyakiti orang lain. Sementara itu, ramainya pemberitaan terkait hal ini pun mau tidak mau akhirnya mengungkapkan banyak hal, termasuk soal Otto Hasibuan. Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang disebutkan meminta sejumlah uang yang besar, bahkan melakukan pemerasan kepada keluarga Jessica Kumala Wongso. Dan lagi-lagi, Otto Hasibuan pun menepisnya karena dikhawatirkan akan memiliki dampak besar bagi keluarga besar Jessica Wongso. Lantas, seperti apa Otto menceritakan terkait surat yang konon dituliskan oleh Jessica Wongso dari balik jeruji besi? Benarkah tulisan tersebut sengaja ditulis Jessica untuk meredam perkataan Edi Darmawan Salihin? Waktu itu di Cina kan banyak berita-berita katanya saya dituduh nggak bohong, tidak bayar, ya kan? Dan meras katanya, sedih juga sih sebenarnya bilang gitu. Tapi kan saya kan sudah terbiasa kan, lawyer kan biasa lah menghadapi seperti itu. Karena prinsip saya kan gini, hidup ini, saya tidak tinggi karena dipuji, dan saya tidak rendah karena dihina. Saya tidak tinggi karena dipuji, dan saya tidak rendah karena dihina. Jadi meskipun saya dihina oleh Darmawan Salihin, saya nggak merasa nggak jadi rendah kok, nggak rendah gitu. Tapi kalau nggak diklarifikasi, keluarga kan belum tentu kuat kan. Masyarakat kan bisa membuat cap jelek. Nah, Jessica nggak bisa diwawancarain. Ya pergilah tim lawyer kita ke sana tanya, Jess sebenarnya gimana sih? Apa kau ngomong apa sama orang? Enggak om, apa adanya. Tolonglah bikin apa, tulis apa yang kau rasakan. Dia tulis sendiri tulis tangan dia, dikeluarkan. Dan itu disebarkan waktu saya di Cina.
Lantas seperti apa cerita Otto Hasibuan di balik ribuan pengacara yang sudah menghubunginya dan mengaku akan membantu mendapatkan keadilan bagi Jessica Wongso? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, dengan terbukanya sedikit demi sedikit fakta di balik kematian Mirna Salihin akibat meminum kopi berisikan racun sianida, tak ayal memunculkan rasa penasaran publik terkait seperti apa fakta sebenarnya dalam permasalahan ini. Menurut Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso, bukan hanya publik saja yang penasaran siapakah sebenarnya pembunuh Mirna. Selain itu, Otto Hasibuan pun juga menceritakan jika ada 60.000 pengacara yang sudah melakukan kontak dengan dirinya dan mengaku siap membantunya untuk mengawal kasus hukum Jessica Wongso untuk mendapatkan keadilan. Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu, saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Saya dengar kemarin itu dari Surabaya ada 1.000 orang katanya sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang itu hampir bisa udah 60.000. Saya bilang gimana nanti di NP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah ini rame nih. Nah ini jadi sekarang ini mereka bilang enggak bang, kami minta jadi kuasa hukumnya katanya. Wah saya bilang saya terima kasih. Saya ini bukan kasus pribadi saya. Kalau banyak sekali orang, mari datang. Jadi ya. Coba nanti kita lihat kesungguhan mereka ya. Kita yang dipegang ya, sama Bostam, Ibu Nurul. Ini semua itu pejuang-pejuang sejati nih. Tidak ada matinya nih, mulai 7 tahun yang lalu sampai sekarang setia terus berjuang untuk Jessica. Jadi kalau ada Tuhan gerakkan rakyat Indonesia mendukung, baik yang lawyer, mungkin yang tidak lawyer bikin dalam doa. Saya lihat juga melalui TikTok pendapatnya yang bagus-bagus. Terus terang aja saya sebagai pribadi, saya sebagai atas nama keluarga Jessica, atas nama Jessica mengucapkan terima kasih atas dukungan semua masyarakat dan teman-teman lawyers yang ingin bergabung dengan kasus ini. Saya harus berterima kasih ya karena mungkin rakyat melihatnya, tapi kami nggak pernah gerak-gerakan itu. Ya, saya juga kagum lah sama netizen kita sekarang ini. Betul-betul kagum banget gitu loh. Dan pinter-pinter banget gitu loh. Umpamanya ada pernyataan A yang salah gitu, dia bisa cari bukti dari mana, ditempel langsung ini balas itu. Waduh, saya sendiri heran gitu loh. Saya banyak terbantu dari para netizen ini yang pintar-pintar. Saya kan tidak semua datanya ada, mereka punya loh dari mana-mana tuh. Asal si A ngomong ini salah, ditimpel sama mereka dengan salah. Wah, top banget deh. Terima kasih ya semua netizen. Terima kasih. Maraknya nama pengacara yang disebutkan Otto Hasibuan ternyata membuat publik pun memention 2 nama pengacara yang dianggap kompeten dan dapat membantu Otto Hasibuan untuk mendapatkan keadilan bagi Jessica Wongso. 2 nama tersebut diantaranya adalah pengacara yang dikenal saat membela kasus penghilangan nyawa Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu Kamarudin Simanjuntak, dan juga Deo Lipayumara yang saat ditemui tim intens investigasi keduanya pun mengaku siap jika diminta bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi Jessica Kumala Wongso. Masyarakat tentunya terpecah belah melihat ini pada waktu persidangan.
Ketika masyarakat terpecah belah, ya hakim punya keyakinan. Ketika hakim punya keyakinan, diputuslah itu. Nah, bagaimana kalau tanggapan saya pribadi ketika mengikuti perkaranya Jessica di persidangan, kita paham banyak hal yang sumir dan banyak hal yang belum kemudian dibuktikan secara baik. Tapi karena proses sidang berjalan dan harus diputus, terjadilah yang namanya keputusan dominan oleh keyakinan hakim. Kembali ke pribadi saya, bila melihat ini rasanya saya sendiri nggak yakin gitu. Sebagai pengacara, kita melihat ini di persidangan, mungkin hakim yakin sehingga dia memutuskan. Tapi kami pengacara, kami nggak yakin pelakunya adalah Jessica. Jessica harus menjalani hukuman, tapi dengan posisi dia sendiri tidak mengakui sebagai pelaku. Yang kedua adalah bukti-bukti di persidangan juga hampir rata-rata bukti-bukti yang berpolemik, yang didasarkan oleh hanya keyakinan hakim saja. Kalau saya bersedia, kalau si Jessica datang ke saya bersedia. Saya bersedia menolong dia. Ya, itu komitmen saya. Saya bersedia menolong dia. Kalau saya ya, dari segi ilmiah, tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica dari segi ilmiah. Misalnya saksi, tidak ada saksi yang melihat dia memakai racun atau memasukkan racun atau menggunakan racun. Kemudian dari segi surat juga tidak ada. Cuman kalau dari segi pendapat, ya ahli biasanya itu ahli berpendapat begitu loh. Jadi kalau menurut pendapat saya, Jessica itu belum ada hal yang positif yang mengatakan dia meracun. Hanya hakim mengatakan dia nangisnya itu tidak keluar air mata keluar, tapi tidak keluar air hidung gitu loh ketika dia menangis. Kemudian ada yang mengatakan celananya hilang, padahal menurut keterangan daripada pengacaranya, celana itu dibuang adalah karena sudah 3 hari tidak dicuci, jadi ya dibuang, disampahkan begitu dan sebagainya. Jadi menurut pendapat saya itu perlu kajian lagi secara ilmiah, apakah dia membunuh atau tidak. Kalau tidak yakin dia membunuh, ya dibebaskan. Terburu-buru, jelas terburu-buru. Menurut saya majelis hakim itu terlalu berani dan jaksa juga terlalu berani menyimpulkan sedemikian rupa. Jadi otopsi itu sangat perlu untuk memastikan apakah Jessica itu meracun apa tidak. Dan belum tentu juga Jessica pelakunya. Bisa saja keluarga dekat yang lain kan. Kalau misalnya dibeli otopsi, dibeli racun, dibeli di mana? Harus bisa dibuktikan. Dia membeli racun di mana? Di Australia, di Indonesia, di mana gitu loh. Kalau kita dimintain bantuan selalu bersedia ya. Hanya saja sebenarnya yang punya konteks lebih menguasai materi, menguasai keadaan ini adalah pengacaranya yang yaitu Pak Otto Hasibuan. Jadi kalau Pak Otto ya kita dukung lah Pak Otto membuka kasus ini menjadi lebih terang lagi, kita dukung. Kita kalau buka juga ini kan membuka cerita lama dengan pengacaranya yang sudah ada dan sudah paham benar perkara kan gitu kan. Jadi kita semua bisa mendukung. Ayo kita kawal, kita bantu kawal kan begitu kan sampai di mana. Karena biar bagaimana bukan persoalan proses hukumnya yang penting yang menjadi fokus kita, tapi bagaimana seseorang ini yang belum tentu sebenarnya dipastikan secara bukti-bukti dan saksi dia melakukan, tapi sudah diputus bersalah dan sudah menjalani hukuman. Lantas seperti apa pengetahuan publik terkait senyawa sianida yang digunakan untuk membunuh Mirna?
benarkah menurut mahasiswa kimia UI, zat senyawa dengan jumlah 0,2 mg bisa membuat Mirna meregang nyawa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Ya, maraknya pemberitaan terkait hilangnya nyawa Mirna Salihin yang dilakukan Jessica Wongso dengan ditemukannya 0,2 mg sianida. Lantas benarkah menurut mahasiswa kimia UI jika jumlah tersebut bisa membuat Mirna meregang nyawa? Sianida itu ya, kita tahu itu senyawa bisa dibilang berbahaya, iya, karena itu kan salah satu senyawa yang mungkin dibilang karsinogenik, di mana itu senyawa pemicu penyakit, salah satunya kanker. Dan di kimia kita tahu ada yang namanya lethal dose, di mana lethal dose itu adalah dosis sianida dalam tubuh, dosis minimal untuk itu mencapai lethal dose itu kan lethal, berarti menyebabkan kematian. Dosisnya beda-beda, manusia beda, binatang-binatang juga beda. Tapi kita biasanya patokannya ya ke manusia aja. Mematikan kan menurut kalian? Menurut saya sih enggak ya. Kalau menurut aku, jadi kita ada kayak lethal dose itu adalah dosis di mana suatu bahan kimia itu mematikan. Jadi kalau ditemukan cuma 0,2 mg itu masih belum beracun seharusnya. Karena lethal dose sianida itu jika seseorang misalkan dengan berat badan 50 kg itu baru akan mematikan di kadar di jumlah 150 mg. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.